kita tahu bersama bahwa bulan ini adalah bulan Sya'ban. Tak lama lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Maka kemuliaan dan keberkahan yang dimiliki malam itu luar biasa. Di antara banyaknya riwayat dan bahkan hadis Rasulullah menjelaskan begitu banyak kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, kemuliaannya semua doa ya rega padua gendesit di rupa tahu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, 300 pintu berkah, 300 pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dibuka pada malam nisfu Sya'ban. Dan bahkan di kalangan umat muslim meyakini malam nisfu Sya'ban adalah disitulah malam ditentukan takdir dan nasibnya seseorang 1 tahun ke depan. Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit yang aneh, dari ujung kaki sampai kepalanya penuh dengan belatung, tapi Ayub katakan, ya Allah, aku ikhlas tubuhku dimakan belatung, tapi hati dan lidahku jangan. Kenapa? Karena hatiku lo ufaki maringerang, lilaku lo ufaki masih kiri kepadamu ya Allah. Maka ketika Nabi Ayub ini diperintahkan oleh Allah, ya Ayub, atudukan di amputu ajemu kota naik. Maka ketika Nabi Ayub natudukan di amputu ajena kota naik, keluarlah air. Maka Allah katakan, mandi lalu engkau minum. Seketika penyakit yang berpuluh tahun tabib tidak mampu menyembuhkan, dokter angkat tangan, tapi dengan seteguk air yang keluar dari tanah, dia minum dan dia mandi, rontoklah penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Sembuhlah Nabi Ayub itu tanggal 10 Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal maqadir qabla an yahlukas samawati wal ardi bihamsina alfasanah. Sadaqallahul azim. Siyata natawa malabiko nangriya selesurang malabiko sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlillah. Marilah senantiasa kita bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa mensyukuri apapun keadaan kita di dunia ini. Nah, karena narekolaba ki diolona rumah sakit nato gili matang ngaloka dilaleng, begitu banyaknya saudara kita terbaring di sana. Sebenarnya impian mereka kecil, mereka ingin sehat sama dengan kita, akan tetapi mereka diuji penyakit dari Allah, dan alhamdulillah kita sehat walafiat. Begitu pula ketika kita lewat di depan perkuburan, lalu kita melihat ke dalam begitu banyaknya saudara kita terpendam di bawah tanah. Sebenarnya impian mereka sama, mereka ingin hidup sama dengan kita, akan tetapi ajalnya sudah tiba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah
kita masih diberikan umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan niya papasalamat tendrian lupa kiringan nilokari Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak kemuliaan orang-orang bersalawat itu luar biasa jamaah. Ini dibuktikan ketika baginda Muhammad berdialog dengan malaikat yang mencatat air hujan. Kata baginda Muhammad, wahai malaikat, apakah engkau mampu mencatat semua air hujan yang jatuh dari langit turun ke bumi? Malaikat pun menjawab, ya Rasulullah, walaupun begitu banyaknya air hujan yang jatuh, tidak satu pun yang terlewatkan. Saya tahu jumlahnya dan saya catat ya Rasulullah. Maka malaikat pun melanjutkan pembicaraannya, tapi ada satu yang tidak mampu saya hitung ya Rasulullah. Kata Nabi, yang mana? Sedangkan lagi wabosi makoro tabok namu bilang, apalagi yang lainnya, pasti kau mampu menghitungnya. Kata malaikat, yang tidak mampu saya hitung ya Rasulullah, yaitu pamasena fuang Allah Ta'ala kepada orang yang senantiasa bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Itu banyaknya pamasena mengalahkan air hujan yang jatuh dari langit. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini upumi nasib paletukan ifalis katubah ritujumna masalah keberkahan dan kemuliaan bulan-bulan dalam Islam. Tentu kita tahu bersama bahwa bulan ini adalah bulan Sya'ban. Tak lama lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Maka kemuliaan dan keberkahan yang dimiliki malam itu luar biasa. Di antara banyaknya riwayat dan bahkan hadis Rasulullah menjelaskan begitu banyak kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, kemuliaannya semua doa ya rega paduangan nasid di rupa tahu itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, 300 pintu berkah, 300 pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dibuka pada malam nisfu Sya'ban. Dan bahkan di kalangan umat muslim meyakini malam nisfu Sya'ban adalah disitulah malam ditentukan takdir dan nasibnya seseorang 1 tahun ke depan. Maka inilah merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar ila doa. Tidak ada yang mampu mengelakkan takdir kecuali doa. Karena memang baginda Muhammad menjelaskan dalam hadis lain, innallaha katabal maqadir qabla ayyahlukas samawati wal ardi bihamsina alfasanah. Sesungguhnya takdir nasib-nasib dia rupa tahu, termasuk amatingenna, termasuk kematiannya, jodohnya, itu sudah diatur oleh Allah di lauhil mahfuz bihamsina alfasanah, 50 tahun sebelum dipancajinna langi tanai lololisnah. Tapi dengan malam nisfu Sya'ban kita berdoa kepada Allah, yakin dan percaya doa setiap manusia itu diijabah oleh Allah. Maka boleh jadi takdir umur kita yang ditentukan oleh Allah 10 bulan yang tertulis di lauhil mahfuz, tapi kita minta pada malam itu, ya Allah panjangkanlah umurku. Allah rubah catatan itu menjadi 10 tahun, 20 tahun bahkan lebih. Karena jamaah Jumat yang dirahmati Allah, si tungan-tungan yaitu ajalannya si bawa umur itu beda. Ya riasanya ajal yaitu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, sesuai firman Allah dalam Al-Quran, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi isnillahi kitaban muajjala. Dena sarang nyawana tubuhna si dia rupa tahu kalau ajalnya belum datang. Maka ajal tidak ada bahasa tawar menawar, tapi kok umur bisa ditambah. Maka kita sering berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Kita tidak pernah mengatakan panjangkan ajalku, karena umur bisa ditambah. Yaitu maka dapat tasawufu jamaah. Ketika ada orang bermimpi dalam tidurnya, naitawi alina mate di lalena timrona, sebenarnya umurnya sudah habis. Tapi kenapa dibangunkan dari tidurnya? Allah tambahkan umurnya. Boleh jadi karena sedekahnya,
boleh jadi karena kebaikannya, boleh jadi karena amal ibadahnya luar biasa, dan yang paling utama doanya meminta keberkahan umur dan kepanjangan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, bukan cuma bulan Sya'ban itu berkah, di antara bulan-bulan yang lain juga berkah. Yang kedua yaitu bulan Ramadan yang akan datang, sebenarnya keberkahannya juga tidak kalah dengan bulan Sya'ban. Di sana ada malam nuzulul Quran, di sana ada malam Lailatul Qadar. Begitu pula dengan Rajab yang baru-baru lewat, disitulah diperingati Isra dan Mi'rajna Nabi dalam artian difaturung sampayan lima waktu. Tapi mohon maaf jamaah, ada satu bulan yang unik menurut saya, yaitu ketika pada bulan itu nerapi di tanggal 10, ibu-ibu itu turun di pasar meli panting, meli pasero, timbah dan sebagainya. Tentu itu adalah bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10. Ternyata keberkahan yang disimpan oleh bulan Muharram itu luar biasa. Yang pertama, baginda Muhammad sebutkan dalam hadisnya, puasa kami nambah kesing setelah puasa Ramadan itu adalah puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Keberkahan yang pertama, ternyata tobatna Nabi Adam alaihi salam diterima di polekodifuan Allah Ta'ala itu tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dalam surga memakan buah khuldi, maka Allah mengusirnya bersama istrinya. Nabi Adam sujud pada waktu subuh meminta ampun kepada Allah, maka diterima tobatnya Nabi Adam itu tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan oleh Raja Namrud laknatullah, bakarlah Ibrahim karena dia tidak percaya kepadaku, ada Tuhan yang dia sembah selain saya. Maka dapat depungi tentarana Raja Namrud ini, kayu bakar seperti gunung besarnya, lalu dibakar dengan api, dilemparkanlah Nabiullah Ibrahim. Padam api yang seperti gunung besarnya jamaah, keluarlah Nabi Ibrahim jalan tanpa sehelai pun bulu-bulunnya Nabi Ibrahim disentuh oleh api. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, kulna ya narukuni barban wa salaman ala Ibrahim, wahai api akan ceki pasalama Nabiullah Ibrahim itu tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam natetukan di tongkat aku di Laut Merah mapue irotasi labo Nabi Musa ikut Fir'aun di belakang laknatullah, pas patengangi matika sirapokeun kita meninggallah Fir'aun dengan kaumnya itu tepatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit yang aneh, dari ujung kaki sampai kepalanya penuh dengan belatung, tapi Ayub katakan, ya Allah, aku ikhlas tubuhku dimakan belatung, tapi hati dan lidahku jangan. Kenapa? Karena hatiku lo ufaki maring ngerang, lilaku lo ufaki masih kiri kepadamu ya Allah. Maka ketika Nabi Ayub ini diperintahkan oleh Allah, ya Ayub, atudukan di amputu ajemu kota naik. Maka ketika Nabi Ayub natudukan di amputu ajemu kota naik, keluarlah air. Maka Allah katakan, mandi lalu engkau minum. Seketika penyakit yang berpuluh tahun tabib tidak mampu menyembuhkan, dokter angkat tangan, tapi dengan seteguk air yang keluar dari tanah, dia minum dan dia mandi, rontoklah penyakit Nabi Ayub alaihissalam, sembuhlah Nabi Ayub itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh itu membangun kapal bahtera luar biasa jauh daripada perairan, maka kaumnya menganggap gila. Karena kenapa? Umumnya orang itu membangun kapal dekat dengan perairan supaya gampang berlayar. Nuh itu jauh, tapi Allah memang perintahkan, ya Nuh, asapku ingin turun kepada kaummu, maka bangunlah bahtera yang besar, berlayarlah engkau. Datanglah banjir bandang yang luar biasa, maka ketika air itu surut, kapalnya Nabi Nuh berlabuh di Bukit Suhdi itu tanggal 10 Muharram jamaah. Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan dari perut ikan paus itu tanggal 10 Muharram. Nabi Idris ditarik naik ke langit itu tanggal 10 Muharram. Nabi Isa pun sama, ditarik naik ke langit itu tanggal 10 Muharram. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang kita kenal dengan Nabi rupawan, itu dibebaskan dari penjara Mesir tanggal 10 Muharram. Jadi agar bicaranya orang tua kita perempuan ketika masuk tanggal itu
Lukari dipasay melipante si Bapak Sero bicaran na toriolo dalam versi bahasa Bugis tan napodo usero dalle upat dipantinggi barakai. Ya Allah, hari ini aku puasa hari Asyura, maka saya mohon palepotanlah sehingga pacobai, lepaskanlah semua masalah yang ada dalam kehidupanku, turut seperti engkau bebaskan masalahnya Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Sebagai kesimpulan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksimalkanlah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita ini semua di dunia perantau itu akan pulang ke kampung halamannya dan tentu akan membawa oleh-oleh, yaitu amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.